Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus 4 ayat 19 demikian. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara, tatkala kita dikelilingi oleh banyak kesulitan dan bahaya, kuasa Allah tersedia bagi saudara dan saya, dan kita harus mengandalkan Dia di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita terus beriman kepada Allah. Kita terus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam Filipi 4 ayat 13. Saudara, karena itu, janganlah kita mengandalkan kemampuan kita. Janganlah kita mengandalkan pengalaman kita ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi tantangan. Tetapi pada waktu kita menghadapi kesulitan tantangan dalam hidup, marilah berserulah kepada Tuhan Allah. Karena Dia adalah Allah kita. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah penyelamat kita. Dia tidak hanya menyelamatkan kita dari murka Allah yang menyala-nyala, tetapi juga Yesus Kristus akan menolong kita, menyelamatkan kita, memberikan solusi jalan keluar kepada kita ketika kita diperhadapkan dengan persoalan demi persoalan. Allah Roh Kudus akan menguatkan kita. Allah Roh Kudus akan menolong, memampukan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan penderitaan ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat anugerah Allah, kebaikan rahmat Allah yang begitu besar bagi kehidupan kita. Jika Dia tidak mempertahankan, Dia tidak menyayangkan anak tunggalnya, anak satu-satunya, malah Dia korbankan untuk saudara dan saya, maka Dia juga akan menolong kita di dalam kesulitan, di dalam pergumulan demi pergumulan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Dia berkuasa atas segalanya, dan Dia lebih tahu. Mungkin saudara dan saya tahu kebutuhan saudara sendiri, tapi Allah lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan dibandingkan dengan diri kita sendiri. Nah, karena itu, mari kita mengandalkan Dia. Ingat, Dia adalah yang maha kuasa. Dia pemilik alam semesta. Dia berkuasa atas hidup dan mati kita. Dia berkuasa atas masa depan kita. Dia berkuasa atas seluruh keberadaan kita. Karena itu, andalkanlah Dia. Sekali lagi, renungan firman Tuhan hari ini, saya mau tegaskan bahwa mari kita mengandalkan Dia. Mari kita mengandalkan Dia. Mari kita mengandalkan Dia. Percaya kepada Dia. Ikut Dia, setia, taat, dan melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita melalui firman Alkitab yang kita baca. Mari kita tekun membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dengan demikian kita mengerti, kita mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi saudara dan saudara-saudara yang dipilih atau yang saat ini menjadi pemimpin-pemimpin di dalam bangsa, andalkanlah Tuhan. Lihatlah, saudara adalah wakil Allah. Saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memimpin umat manusia yang diciptakan oleh Allah, membawa masyarakat ciptaan Allah ini ke dalam kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang makmur, kehidupan yang lebih baik, adil, dan merata.
Mungkin saudara akan berkata, saya tidak sanggup, saya tidak mampu, saya tidak mungkin bisa memimpin sekian banyak orang untuk hidup lebih baik. Tapi ingat, pandanglah kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan tugas, Tuhan yang mengangkat dan menetapkan saudara. Andalkanlah Dia. Sekali lagi, andalkanlah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang maha kuasa. Andalkan Dia dan jangan ikut pengalamanmu sendiri. Jangan ikut pengaruh-pengaruh yang bertentangan dengan Allah. Tapi harus hormati Tuhan Allahmu. Andalkanlah Dia. Andalkanlah Dia. Maka saudara pasti akan berhasil. Pasti akan ditolong. Pasti akan dibawa keluar sebagai pemenang di dalam perjuangan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu. Dan kiranya Roh Kudus terus-menerus mengajar kami, supaya kami tetap mengandalkan Engkau. Walaupun kami mengalami penderitaan, kami tetap memandang Engkau dan terus beriman dan terus mengandalkan Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah pencipta, penguasa alam semesta ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.